Ungkap motif pembunuhan seorang ibu oleh anak kandungnya sendiri di Medan, Sumatera Utara. Salah satu pemicunya adalah karena korban menghapus game daring atau game online anaknya. Anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH berusia 12 tahun saat membunuh ibunya. Dalam konferensi pers sore tadi, polisi mengungkap ABH sempat melihat ibunya mengancam serta kakak dan juga ayahnya dengan pisau. Polisi menduga permainan game online yang berkaitan dengan pembunuhan juga turut jadi pemicu sang anak membunuh sang ibu. Polisi telah memeriksa 37 saksi dan ahli dalam kasus ini. Melihat kekerasan yang dilakukan korban terhadap kakak, adik, dan bapaknya yang diancam menggunakan pisau. Ini dilihat oleh si adik. Kemudian melihat kakaknya, maksudnya adik melihat kakaknya yang dipukuli oleh korban menggunakan sapu dan tali pinggang. Si korban sakit hati karena game online-nya dihapus. Korban melihat game Murder Mystery pada season Kills Others menggunakan pisau. Dan menonton serial anime DC pada saat adegan pembunuhan menggunakan pisau. Sebelumnya polisi telah menggelar prarekonstruksi dugaan pembunuhan seorang ibu oleh anaknya pada 14 Desember lalu. Korban ditemukan tewas dengan sejumlah luka oleh putri sulungnya pada 10 Desember. Pada saat bersamaan, sang ayah melihat putri keduanya yang masih berusia 12 tahun memegang sebilah pisau di kamar tempat ibunya ditemukan meninggal dunia. Mengetahui lebih dalam terkait dengan pembunuhan ibu oleh anak kandungnya sendiri, kita sudah terhubung dengan Kepala Polrestabes Medan atau Kapolrestabes Medan, Kombes Jan Calvin Simanjuntak. Pak Calvin, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Calvin, jadi kami ingin konfirmasi dulu yang pertama, jadi anak berhadapan dengan hukum ini yang masih berusia 12 tahun ditetapkan sebagai tersangka. Betul, anak berkonflik dengan hukum pada saat penanganannya melakukan tindak pidana terhadap ibu kandungnya. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan lanjutan yang berdasarkan scientific investigasi dengan pendampingan yang ada, baik dari Bapas, KPAI, Peksos, kemudian juga ada dari psikolog juga. Jadi kita gelar, kemudian kita bisa menyimpulkan dan sudah paparkan tadi siang tadi, Mbak. Oke, jadi anak berkonflik dengan hukum ini kan tadi dalam konferensi pers Pak Calvin mengatakan bahwa ada 3 pemicunya, di antaranya anak ini yang langsung melihat pada saat sang korban atau ibunya melakukan kekerasan kepada kakak dan ayahnya, termasuk adalah yang kedua pada saat ibunya ini atau korban menghapus game online milik anak berkonflik dengan hukum. Jadi dari 3 pemicu ini mana yang kemudian paling kuat sehingga anak berkonflik dengan hukum ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka? Saya melihat ada motivasi dan obsesi di sini. Motivasi yang ada, yang pertama adalah memang korban selalu mengancam bahkan memarahi suaminya, kakak yang merupakan anak juga, dan adik yang saya sampaikan tadi, katakanlah adik. Kemudian ada game online yang dihapus yang merupakan permainan adik itu sendiri. Yang paling dominan membuat amarah tersebut adalah pada saat tanggal 22 November, si adik melihat korban memukul, kemudian menyabat dengan sapu dan ikat pinggang untuk kakaknya di bagian kaki, di bagian paha dan lengan. Ini yang puncaknya. Tetapi kami melihat ada obsesi bagaimana cara si adik ini melakukan hal tersebut, dipicu dengan 2 hal. Yang pertama adalah adik ini tertarik dengan menonton film anime yang ada salah satu episodenya tersebut
dilakukan perbuatan tidak pidana dengan menggunakan pisau. Kemudian ada salah satu game online juga, Mystery Murder, dan itu juga yang obsesi pada saat melakukan tindak pidana dengan menggunakan pisau tersebut. Jadi secara motivasi dan obsesi itu yang saya jelaskan tadi. Pak Calvin, tadi kan anak melihat ya, salah satunya terinspirasi karena bermain dan menonton film atau game gitu ya. Nah, apakah mungkin si adik ini ada pertanyaan-pertanyaan bahwa apakah dia sadar dengan apa yang dilakukan? Baik, dalam proses penyidikan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan disebutkan bahwa adik ini melakukan dengan sadar, mohon maaf sekali. Kemudian yang kedua, kita juga ingin mensinkronkan hasilnya dengan psikolog. Berulang-ulang kali psikolog ini melakukan pendalaman dan pendampingan yang ada. Ternyata hasilnya konsisten. Tetapi di dalam berita acara pemeriksaan, adik juga mengatakan penyesalan yang mendalam terkait dengan perbuatannya setelah melihat kondisi dan ambulans tiba di rumahnya. Sementara itu, Mbak. Oke, nah kalau dari pisau sendiri atau barang atau alat bukti yang digunakan adik ini dia beli, didapat dari rumah atau dari mana? Ada 2 pisau dapur yang diambil si adik persis di depan kamarnya, yaitu bagian dapur. 2 pisau itu sudah ada di dapur untuk dipergunakan keseharian oleh ibunya sebagai korban dalam hal memasak. Jadi pisau itu tidak dipersiapkan untuk melakukan tindak pidana. Maka itu pada saat dilakukan lapor terkait dengan pisau pertama yang dilakukan perlukaan oleh si adik, ditemukan DNA di 2 bagian. Di bagian gagangnya itu DNA milik adik dan milik ibunya yang merupakan korban. Setelah kita bertanya dan kita tuangkan dalam berita acara pemeriksaan, pisau itu juga sering digunakan oleh ibunya di dalam hal bagian dapur. Namun di bagian bilah pisaunya, memang di situ DNA yang muncul ada 2. DNA pertama adalah milik korban karena jelas ada perlukaan darah di sana, dan yang kedua adalah milik kakak. Milik kakak karena pada saat itu kakak merampas pisau dari adiknya sehingga melukai tangan kakak dan berdarah. Jadi ada pisau yang ada DNA-nya yang saya sebutkan tadi, Mbak. Oh, berarti artinya pada saat kejadian itu sang kakak sendiri melerai ya, artinya ya sempat untuk mencoba untuk tidak terjadi lebih lanjut begitu ya? Oke. Ya betul, karena satu kamar kan mereka bertiga, jadi kakaknya mencoba untuk melerai dan bahkan merampas pisau pertama dan dibuangnya di bagian lantai di bagian ujung kamar. Oke, tentu Pak Calvin dengan adik yang sudah kemudian sekarang berkonflik dengan hukum, selengkapnya juga nanti akan diproses lebih lanjut gitu. Sungguh ini sangat kita sesali ya dan sangat kita sedih sekali begitu dengan kejadian ini. Nah, tapi kalau ditanya kepada sang adik ini, apakah sebelumnya pernah berkonsultasi, bercerita, curhat dengan kakaknya atau orang lain begitu mengenai tindakan-tindakan atau kerisauan-kerisauan yang dialami begitu sebelum akhirnya membunuh ibu kandungnya? Proses berjalan, penyelidikan dan penyidikan kita mendalami terkait keluarga ini, baik dari sisi adik, baik dari sisi kakak, dan baik dari sisi ayah. Kedua anak ini sangat dibatasi sekali untuk berhubungan, berkomunikasi dengan pihak luar. Jadi memang sangat tertutup sekali keduanya. Kemudian Pak Calvin, yang kedua, mohon maaf, saya potong sebentar. Tidak ada omongan apapun sebelumnya. Pertanyaan saya sebelumnya, Pak Calvin pernah nggak adik ini ya curhat begitu dengan apa yang ia lihat sebelum melakukan tindakan membunuh ibunya, termasuk mungkin kepribadiannya gimana keseharian adik ini? Baik, untuk kedua anak ini
memang sangat dibatasi sekali untuk berkomunikasi keluar. Karena kedua anak ini, kakak dan adik ini sangat akrab sekali. Kemudian karena melihat kakaknya pada saat tanggal 22 November yang lalu dilakukan perlakuan dengan memukul bagian kakinya, inilah yang membuat si adik ini amarahnya muncul seperti itu. Namun demikian, untuk komunikasi keluar berdasarkan hasil pemeriksaan di area rumah dengan tetangga dan lain-lain, bahkan di sekolahnya, kita melihat bahwa keluarga ini cenderung sangat tertutup dan tidak terlalu terbuka untuk komunikasi dengan tetangga-tetangganya. Namun kalau penilaian dari sekolahnya terkait dengan si anak adik ini sangat pintar, sangat cerdas, kemudian beberapa kali ada perlombaan selalu menjuarainya. Demikian, Mbak. Oke, berarti aktif juga ya dan pintar begitu ya. Berarti artinya kalau dilihat secara biasa gitu tidak ada, ya tidak kelihatan lah ya. Biasa saja adik itu ya. Tidak ada yang menyangka terkait dengan kejadian tanggal 10 itu, Mbak. Oke, baik dari sisi kakaknya, karena malamnya baik-baik saja. Oke, Pak Calvin, kalau gitu ini kan anak baru berusia 12 tahun. Gimana proses pendampingan hukumnya? Pada saat terjadinya tindak pidana, posisi usia anak adalah 12 tahun 37 hari. Proses pendampingan wajib diberikan di dalam hal pemenuhan hak-hak mendasarnya. Hak sekolah, pendidikan, hak agama beribadah, hak untuk bermain, dan hak untuk belajar, dan seterusnya itu kita berikan. Pada saat tanggal 10 juga, pasca terjadinya tindak pidana, anak tersebut kita bersama dengan pendampingan di dalam hal untuk interogasinya juga diberikan pendampingan. Karena kami tahu betul bahwa masa depan anak ini masih panjang sekali, dan saat ini anak cukup senang berdasarkan ada pendampingan dari Dinas Sosial, KPAI, dan seterusnya. Sudah ditanyakan, ternyata anak ini sangat berinteraksi baik dengan polwan-polwan yang ada di PPA, dan dari gambaran-gambaran yang ada bernyanyi, ya puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar, Mbak. Oke, dengan proses-proses lebih lanjut yang dijalani oleh adik ini, artinya juga memang tidak ada orang lain ya, atau terduga pelaku lain yang kemudian bersama-sama atau bersama-sama dalam kasus pembunuhan ini? Kami mendalami secara deduktif ke induktif dan induktif ke deduktif. Pada saat kami tarik ke belakang, kejadian tanggal 10, kami mengambil CCTV di tanggal 9 dan di tanggal 8 yang mengarah ke pintu gerbang rumahnya. Dijelaskan di situ terakhir, korban yang merupakan ibunya itu masuk terakhir di tanggal 8 November. Dan sampai dengan kejadian di tanggal 10, pukul 04.00, korban tidak pernah keluar rumah. Yang masuk dan keluar rumah untuk berangkat ke kantor dan ke sekolah itu hanya kedua anaknya dan bapaknya atau suaminya. Dan di situ dilihat tidak ada satupun orang lain selain keluarga inti yang masuk ke rumah dan keluar rumah. Itu secara deduktif yang kita lihat dari luar. Namun secara induktifnya kita melihat di dalamnya, di rumah, di dalam kamarnya atau di rumahnya pertama itu ada dua lokasi, lantai 1 dan lantai 2. Hanya kedua lokasi itu. Tapi kita fokuskan yang di dalam kamar, kita melihat pada saat prarekonstruksi kemarin itu hanya ada 3 orang saja di dalam. Ibunya, kakaknya, dan adiknya. Dan juga dikuatkan dengan secara saintifik dari hasil laboratorium forensik bahwa terkait dengan darah, terkait dengan bilah pisau, terkait dengan sisa-sisa jejak yang ada di dalam kamar, itu tidak ada jejak lain kecuali jejak yang dimiliki DNA kakak, DNA korban, dan DNA si adik. DNA ayahnya saja tidak ada di dalam kamarnya. Seperti itu, Mbak. Satu pertanyaan terakhir, Pak Calvin, anak ini tadi Bapak bilang terkenal pintar begitu, dikenal pintar, kemudian berinteraksinya juga baik.
Tapi kemudian tidak ada yang menyangka mungkin pada saat itu luapan emosi akhirnya menyebabkan ia berani membunuh ibunya sendiri. Nah, terinspirasi juga tadi salah satunya karena bermain game atau menonton begitu. Apa imbauan yang bisa Bapak sampaikan kepada yang menonton saat ini, baik kepada orang tua maupun juga kepada keluarga, supaya kasus ini tidak ada lagi? Keluarga adalah bahtera rumah tangga yang harus terbuka komunikasinya antara kedua orang tua dan anak-anaknya. Kita orang tua harus mengetahui perkembangan anaknya, anaknya juga harus bercerita banyak tentang keberadaannya kepada orang tuanya. Kalau ini terbatas, berarti ada sumbatan antara komunikasi di dalam keluarga. Kalau anak merasa lebih nyaman di luar, berarti ada sumbatan komunikasi antara anak dan orang tuanya. Himbauan saya bahwa sejak dini komunikasi baiklah dengan dalam inti keluarga dan komunikasi baik dengan lingkungan sosialnya, supaya kalau ada komunikasi lanjut kita bisa mengetahui perkembangannya, dan selalu bimbing anak-anaknya. Dan kami juga menghimbau terkait dengan yang lainnya, jangan memviralkan foto-foto ataupun video-video yang terkait dengan status anak, karena ini sangat merugikan sekali. Kita menghormati. Iya, berarti kuncinya tadi adalah perbaikan komunikasi ke depan ya, baik antara hubungan keluarga dengan juga anak itu sendiri. Terima kasih Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jan Calvin Simanjuntak sudah berbagi informasi paling baru di Sapa Indonesia Malam.